Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Gustiarma, NPM 30618656161. Kali ini saya akan menyampaikan dua buah hasil analisis buku teks yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu adalah Speed Up English 4 dan yang kedua adalah Bahasa Indonesia untuk kelas dasar. Yang pertama yaitu adalah Speed Up English 4. Judul bukunya adalah Speed Up English 4 dengan penulisnya yaitu adalah Rita Kurniawan dan Cecil Anja. Buku ini diterbitkan pada tahun 2010 dengan nama penerbitnya adalah Yudhistira. Total tebal bukunya itu adalah 52 lembar dengan 104 halaman dan yang akan saya analisis kali ini adalah bab 1 greetings dari halaman 1 sampai dengan 12. Kita akan menganalisis buku ini menjadi 10 kriteria dan di setiap kriteria akan terdapat indikator-indikator yang akan kita cek di setiap bagiannya, yaitu ada bagian listening, speaking, reading, dan writing. Kriteria yang pertama yaitu adalah menarik minat siswa dengan indikatornya adalah pewarnaan, sampul buku, kualitas kertas yang digunakan, dan juga isi materi secara umum. Untuk bagian listening, speaking, reading, dan writing saya menandai semuanya ada karena pewarnaan yang digunakan pada bagian-bagian ini sudah menggunakan warna-warna yang cerah yang sesuai dengan tema dan usia siswa sekolah dasar. Kemudian di bagian sampul buku juga saya tandai semuanya ada karena juga telah menggunakan gambar-gambar yang menarik dan karakter gambarnya itu sesuai dengan perkembangan siswa. Kemudian di bagian kualitas kertas yang digunakan saya juga sudah menandai semuanya menjadi ada atau memadai karena kualitas kertas yang digunakan itu sudah sesuai dengan standar kertas untuk isi sampul dan standar kertas untuk isi buku dengan jenis book paper. Dan di bagian yang terakhir itu adalah isi materi secara umum, saya juga sudah menandai semuanya ada karena materi yang disajikan sudah sesuai dengan isi buku. Di kriteria yang kedua yaitu adalah memberi motivasi pada siswa, mempunyai dua buah indikator yaitu up to date dan komunikatif, dan saya juga sudah menandai semuanya menjadi ada karena pembahasan dalam buku sudah bersifat kekinian dan sudah sesuai juga dengan perkembangan siswa sekolah dasar, dan materi yang disajikan juga mudah untuk dipahami oleh siswa. Di kriteria yang ketiga yaitu adalah memuat ilustrasi yang menarik para siswa. Nah, di kriteria ini memiliki 3 indikator yaitu terdapat berbagai contoh, memiliki gambar yang menarik, serta memuat penjelasan atas gambar dan contoh yang diberikan. Nah, di sini saya juga sudah menandai semuanya menjadi ada karena di dalam buku ini sudah terdapat contoh-contoh kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa, kemudian gambar-gambar yang disajikan pun juga merupakan gambar yang menarik, serta gambar yang disajikan juga memiliki penjelasan-penjelasan yang sesuai dengan tema yang disajikan. Di kriteria yang keempat yaitu adalah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa. Kriteria ini memiliki beberapa indikator yaitu kosakata jelas dan diksi tepat, kemudian kalimat mudah dipahami, setiap paragraf memiliki kohesi dan koherensi, serta wacana sesuai dengan tema yang diusung. Nah, di sini saya juga sudah menandai semuanya ada atau memadai karena kosakata yang digunakan sudah jelas dan tepat dan sesuai dengan tema yang disajikan. Kemudian kalimat yang disajikan juga sudah cukup sederhana dan mudah dipahami, serta kalimat yang digunakan di setiap barisnya itu sudah memiliki hubungan yang erat antar kalimat dan antar paragrafnya, dan wacana yang disajikan juga sesuai dengan tema buku yang sedang dibahas.
kriteria yang kelima, yaitu berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan suatu kebulatan yang utuh dan terpadu. Di kriteria ini memiliki 3 indikator, yaitu adalah tematik, holistik, serta terpadu. Di sini saya juga sudah menandai semuanya menjadi ada karena sajian antar subtemanya saling berkaitan dengan tema utama buku, kemudian pembahasannya juga sudah utuh dari tiap-tiap pembelajarannya, dan langkah-langkah kegiatannya juga sudah terpadu dan menyatu dalam satu tema dan subtema. Kriteria yang keenam yaitu adalah menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa. Di kriteria ini memiliki beberapa indikator, yaitu deskripsi penugasan jelas, soal latihan yang ditampilkan mudah dipahami, dan menampilkan informasi yang berkualitas. Di sini saya sudah menandai ada untuk semua bagiannya karena di tiap pembelajaran itu sudah terdapat kegiatan yang mendukung tujuan pembelajaran. Kemudian soal yang ditampilkan juga sudah mudah dipahami dan sesuai dengan contoh yang sudah diberikan sebelumnya, dan informasi yang disajikan itu sudah sesuai dengan tujuan tema yang disampaikan. Di kriteria yang ketujuh yaitu adalah menghindari konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak ambigu bagi siswa. Di bagian ini ada tiga indikator. Yang pertama adalah bahasa yang digunakan jelas, kemudian mudah dipahami, serta muatan materinya tidak bermakna ganda. Di sini saya sudah menandai semuanya menjadi ada. Karena bahasa yang digunakan di dalam buku ini sudah cukup sederhana dan perintahnya sudah cukup jelas, kemudian bahasa yang digunakan juga sudah cukup mudah untuk dipahami oleh siswa, dan muatan materinya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik atau siswa sehingga mudah dipahami dan juga tidak bermakna ganda. Pada kriteria yang ke-8 yaitu mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandangan siswa. Pada kriteria ini memiliki 2 indikator, yaitu teknik berceritanya jelas dan memberi warna pada sudut pandang pembacanya. Pada kriteria ini saya sudah menandai semuanya menjadi ada karena teknik bercerita pada tiap pembelajarannya itu sudah bervariasi dan mudah dipahami oleh siswa, dan juga sajian materinya juga telah memberikan kesempatan kepada siswa atau pembacanya untuk mempunyai sudut pandangnya sendiri berdasarkan tingkat usia dan pemahamannya. Pada kriteria yang ke-9 yaitu adalah mampu memberi pemantapan penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Pada kriteria ini memiliki beberapa indikator, yaitu adalah nilai yang ditawarkan jelas, mengedepankan nilai-nilai karakter, nilai yang diajarkan sesuai yang berlaku di masyarakat. Pada bagian ini saya juga sudah menandai semuanya menjadi ada karena tiap langkah pembelajaran itu menyajikan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan subtema yang diajarkan. Kemudian setiap temanya juga menunjukkan kesantunan bersikap yang dapat dicontohkan oleh peserta didik, serta nilai yang diajarkan sudah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah kriteria yang ke-10 yaitu menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa. Pada kriteria ini memiliki 2 indikator, yaitu adalah universal dan tidak membedakan masalah sosial, agama, dan budaya siswa. Pada bagian ini atau pada kriteria ini sudah saya pilih semuanya menjadi ada atau memadai karena sajian materi yang ditawarkan ini sudah bersifat universal dan dapat dipelajari oleh semua kalangan sosial dan tidak membedakan masalah sosial, agama maupun budaya yang dimiliki oleh
siswa di dalam penyampaian materinya. Analisis buku yang kedua yaitu adalah buku Bahasa Indonesia untuk sekolah dasar dengan penulisnya yaitu adalah Umri Nuraini dan Indriani. Buku ini diterbitkan pada tahun 2008 dan nama penerbitnya adalah Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, dengan tebal bukunya adalah 146 lembar, dan yang akan saya analisis kali ini adalah bab 7 pahlawan dengan halamannya dari halaman 79 sampai 92. Pada bagian pertama, kita akan menganalisis kriteria menarik minat siswa dengan indikator pewarnaan, sampul buku, kualitas kertas yang digunakan, isi materi secara umum. Nah, untuk pewarnaan sendiri pada bagian mendengarkan, saya pilih tidak memadai, pada bagian berbicara juga tidak memadai, membaca tidak memadai, dan menulis juga tidak memadai. Pada bagian sampul buku juga saya tandai di bagian mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis tidak memadai. Kualitas kertas yang digunakan saya tandai untuk bagian mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis adalah memadai, dan isi materi secara umum juga sudah saya tandai semuanya memadai. Karena pewarnaan pada buku ini hanya terdapat pada sampul depan, sedangkan isi buku berwarna merah muda dan putih. Warna sampul buku itu sudah cukup menarik, namun warna sampul bab 7 yang saya analisis hanya berwarna merah muda dan putih. Dan kualitas kertas yang digunakan sudah cukup bagus, serta isi materi yang disampaikan sudah cukup sesuai dengan isi buku, walaupun pada bagian menulis terdapat materi surat resmi yang tidak ada hubungannya dengan judul bab, yaitu adalah pahlawan. Pada kriteria yang kedua yaitu memberi motivasi pada siswa, terdapat indikator yaitu adalah up to date dan komunikatif, dan di sini saya beri keterangan semuanya adalah memadai karena pembahasan di bab 7 ini sudah sesuai dengan perkembangan usia peserta didik di kelas 6 SD, dan bahasa yang digunakan pada bagian ini juga sudah mudah untuk dicerna oleh seluruh peserta didik. Di kriteria yang ketiga yaitu adalah memuat ilustrasi yang menarik pada siswa. Kriteria ini memiliki beberapa indikator, yaitu terdapat berbagai contoh, memiliki gambar yang menarik, memuat penjelasan atas gambar, dan contoh yang diberikan. Pada bagian terdapat berbagai contoh, saya tandai semuanya memadai, dan pada bagian memiliki gambar yang menarik dan memuat penjelasan atas gambar, saya tandai tidak memadai karena contoh-contoh kegiatan sudah dipaparkan dengan jelas. Gambar hanya terdapat pada bagian sampul dan awal bab saja, namun di bagian materi tidak terdapat gambar sama sekali. Karena tidak terdapat gambar pada bagian mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, maka kriteria yang ketiga dinyatakan juga tidak memadai. Pada kriteria yang keempat yaitu mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan siswa. Terdapat indikator kosakata yang jelas dan diksi yang tepat, kemudian kalimat mudah dipahami, kemudian setiap paragraf memiliki kohesi dan koherensi, dan wacana yang sesuai dengan tema yang diusung. Semuanya di bagian ini saya tandai memadai karena kosakata yang digunakan sudah cukup jelas dan sesuai dengan tema pembelajaran. Kemudian kalimat yang disajikan juga merupakan kalimat sederhana dan mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Dan kalimat yang digunakan sudah memiliki kohesi dan koherensi, dan wacana yang disuguhkan sudah sesuai dengan tema buku. Pada kriteria yang kelima yaitu adalah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya,
Lebih baik lagi kalau dapat menunjangnya dengan rencana sehingga semuanya merupakan satu kebulatan yang utuh dan terpadu. Pada kriteria ini terdapat 3 indikator, yaitu adalah tematik, holistik, utuh, dan terpadu, dan semuanya saya tandai memadai karena sajian antar subbab sudah saling berhubungan dengan tema utama buku, yaitu adalah bahasa Indonesia. Kemudian pada bab 7 ini juga sudah dibelajarkan dalam satu kegiatan pembelajaran serta langkah-langkah kegiatannya sudah terpadu dan menyatu dalam satu bab dan subbab. Pada kriteria yang keenam, yaitu adalah menstimulasi merangsang aktivitas-aktivitas pribadi siswa dengan indikatornya adalah deskripsi penugasan yang jelas, soal latihan yang ditampilkan mudah dipahami, serta menampilkan informasi yang berkualitas. Pada bagian ini semuanya sudah saya tandai memadai karena setiap pembelajaran yang disediakan sudah mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian soal latihan yang ditampilkan mudah dipahami dan telah sesuai dengan materi yang disampaikan pada bab 7 serta informasi yang diberikan juga telah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada kriteria yang ketujuh, yaitu adalah menghindari konsep-konsep yang samar dan tidak biasa agar tidak ambigu bagi siswa. Indikator pada kriteria ini yaitu adalah bahasa yang digunakan jelas, mudah dipahami, serta muatan materinya tidak bermakna ganda. Pada bagian ini semuanya sudah saya tandai memadai karena bahasa yang digunakan sudah sederhana dan perintahnya jelas untuk setiap kegiatan pembelajarannya. Kemudian bahasa yang digunakan juga sudah mudah untuk dipahami peserta didik serta materi muatannya itu sudah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga mudah untuk dipahami. Pada kriteria yang ke-8 yaitu adalah mempunyai sudut pandang atau point of view yang jelas dan tegas hingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandang siswa dan memiliki beberapa indikator yaitu adalah teknik berceritanya jelas dan memberi warna pada sudut pandang pembacanya. Nah, di bagian ini saya sudah menandai semuanya menjadi memadai karena teknik bercerita pada setiap kegiatan pembelajarannya itu bervariasi dan mudah untuk dipahami serta sajian materinya sudah memberikan kesempatan pada pembacanya untuk mempunyai sudut pandang tersendiri. Pada kriteria yang ke-9 yaitu mampu memberi pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Pada kriteria ini memiliki 3 indikator yaitu adalah nilai yang ditawarkan jelas, mengedepankan nilai-nilai karakter, dan nilai yang diajarkan sesuai yang berlaku di masyarakat. Pada kriteria ini saya sudah menandai semuanya menjadi memadai karena langkah pembelajaran yang telah disajikan itu memiliki nilai-nilai karakter yang sesuai dengan subbab yang diajarkan. Kemudian subbab yang telah mengajarkan nilai-nilai karakter ini juga menunjukkan kesantunan dalam bersikap, serta norma-norma yang diajarkan pada bab 7 ini telah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan pada kriteria yang terakhir yaitu adalah menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa. Nah, pada pada kriteria ini terdapat 2 indikator yaitu universal dan tidak membedakan masalah sosial, agama, dan budaya siswa. Pada bagian ini semuanya telah saya tandai menjadi memadai karena materi yang disajikan telah bersifat universal dan dapat dipelajari oleh semua kalangan sosial siswa, dan materi pada bab 7 ini juga tidak membedakan masalah sosial, agama, maupun budaya yang dimiliki oleh siswa. Sekian paparan analisis
buku teks dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.